Yaman merasa tak pantas dibantai timnas Indonesia U17. Pelatih Yaman Samer Saleh menilai kekalahan 1-4 dari timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025 tidak mencerminkan performa timnya. Ia menyebut para pemain Yaman tampil baik meski terlambat panas dan menyia-nyiakan peluang. Kekalahan ini membuat Yaman harus menang melawan Korea Selatan demi tiket ke Piala Dunia U17. Sementara Indonesia dipastikan lolos ke perempat final dan Piala Dunia U17 2025. Pelatih Yaman bilang gak pantas kalah 4-1 dari timnas U17. Menurut Coach Samer Saleh katanya anak-anak Yaman telat panas. Terus babak kedua sempat bangkit dan hampir nyamain skor. Tapi ya balik lagi, mau bangkit sekeras apapun, kalau finishingnya masih amburadul ya bye-bye. Coach Yaman bilang performa timnya tuh sebenarnya bagus. Tapi ya hasil gak bisa bohong loh pak. Skornya 4-1 loh. Klik link di bio gue buat nonton match selanjutnya. Nah gue ngerti sih pasti nyesek karena Yaman masih harus lawan Korea Selatan buat rebut tiket terakhir ke Piala Dunia U17. Meanwhile, Garuda Muda kita udah tancap gas duluan, aman di puncak klasemen, tinggal selonjoran sambil nunggu hasil match lain buat nentuin lawan di perempat final. Pelatih Yaman merasa tak pantas dibantai timnas Indonesia U17. Pelatih Yaman Samer Saleh mengaku kekalahan telak 1-4 dari timnas Indonesia di Piala Asia U17 2025 tak mencerminkan performa timnya. Ia menilai para pemain Yaman sebenarnya tampil baik, meski terlambat panas dan gagal memanfaatkan peluang. Kekalahan ini memaksa Yaman harus menang atas Korea Selatan demi tiket ke Piala Dunia U17. Sementara itu, Indonesia dipastikan lolos ke perempat final dan Piala Dunia U17 2025. Yang pasti kita bisa melihat ya, pertama adalah dari komposisi pemain dulu. Komposisi pemain yang ada sekarang kan memang rata-rata mereka tampil di kompetisi EPA, kompetisi Suratin ya. Dan saya sampaikan saya terima kasih pada PSSI yang mulai fokus dengan pembinaan usia dini dan kompetisi yang berjenjang bisa terus berjalan dengan baik sehingga pastinya akan sangat membantu tim nasional ya. Tim nasional bisa mendapatkan pemain-pemain yang berkualitas dari kompetisi dan harapannya itu yang bisa kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Ya pastinya saya sangat bersyukur ya dari kepelatihan dari Coach Patrick, bagaimana ada Coach Gerard yang datang ke Bandung untuk melihat kami latihan dan terakhir setelah kita menang lawan Korea kemarin, Coach Gerard memberikan selamat dan memberikan masukan dan itu sangat membantu kami ya agar kami bisa lolos ke babak selanjutnya. Ya setelah kita lakukan recovery kemarin ya hari ini kita mulai fokus dengan apa yang akan kita buat lawan Yaman dan kita harus tetap mewaspadai Yaman karena sekali lagi saya bisa sampaikan ke pemain besok adalah pertandingan final buat kami dan harapannya pemain bisa lebih fokus, lebih tenang dan kita bisa meraih hasil terbaik besok. Yang pasti saya lihat secara kualitas tim Yaman cukup baik ya dan kita sangat mewaspadai Yaman. Apalagi kita tahu ya di grup ini Yaman kemarin meraih hasil positif dan kita sangat mewaspadai Yaman karena pastinya Yaman ingin segera memastikan untuk lolos di grup. Jadi apa yang akan kita buat kita akan lihat nanti besok. Ya saya sangat bisa memahaminya tetapi saya minta pemain tidak terbuai ya dengan itu semua dan saya minta pemain juga tidak melihat media sosial agar mereka tidak terlena dan saya minta mereka tetap fokus di pertandingan kita melawan Yaman. Komunikasi terakhir saya dengan Gerard ya kebetulan setelah pertandingan Gerard memberikan WhatsApp ke saya mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi dan harapannya dari kesadaran kita bisa lolos ke final. Berapa bulan depan kawan? Kalau kalian nggak mau lari bos, kalau kalian nggak mau lari, hasilnya juga nggak akan mengikuti mas. Jangan cuma siap, tapi kalian nggak bisa lari di sini. Banyak bergerak. Kalau lawan kompak di sini, ada yang mana kosong ini yang kosong bos. Kalau Nesta terima bola, Dava terima bola, nggak ada yang bergerak di sini. Gimana kita mau masuk di sini, Mas? Caranya gimana? Pas, Dava, Fabio keluar, siapa sih? Fadi keluar, pas, crossing. Kalau nggak pas, bisa balik badan. Kalau tadi Fadi ada satu momen balik badan, Fadra ada momen satu balik badan, nggak ada yang lari, Mas. Kalau kamu nggak lari, kamu nggak akan bisa cetak gol, bos. Kalau kamu cuma stay di sini aja, kamu nggak bisa cetak gol, bos. Paham? Paham ya.
Pelatih Yaman yaitu Samir Saleh mengatakan hasil pertandingan melawan timnas Indonesia U17 di laga kedua grup C Piala Asia U17 2025 tidak menggambarkan keseluruhan permainan cenah. Yaman takluk dengan skor mencolok 1-4 ya dari Indonesia pada Senin 7 April 2025. Hasil itu membantu tim Garuda Asia lolos ke babak perempat final sekaligus mengamankan tiket lolos ke Piala Dunia U17 2025. Sedangkan buat timnas Yaman, kekalahan ini membuat mereka harus berjuang keras untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia U17. Timnas Yaman akan bentrok dengan timnas Korea Selatan di laga pamungkas untuk memperebutkan satu tiket tersisa dari grup C. Para pemain agak terlambat masuk ke tempo permainan yang diinginkan, tetapi kami tetap tampil baik. Kami bangkit di babak kedua dan hampir menyamakan kedudukan, ucap Saleh dikutip dari laman resmi AFC ya. Tetapi para pemain terburu-buru ingin mencetak gol dan menyia-nyiakan peluang. Saya harap kami dapat memperbaiki kesalahan kami di pertandingan terakhir, katanya melanjutkan. Timnas U17 Indonesia mampu menjebol gawang timnas Yaman pada awal pertandingan ya. Menit ke-15 Garuda Asia unggul 1-0 karena gol Zahabi Goli ya. Timnas U17 Indonesia kemudian menggandakan gol pada menit ke-25 lewat gol Fadli Alberto. Kemudian pada babak kedua, timnas Yaman memperkecil ketertinggalan lewat gol tendangan penalti Algaraz pada menit ke-52. Skor menjadi 1-2 nih teman-teman ya. Timnas U17 Indonesia masih unggul. Nah, menjelang pertandingan berakhir, timnas U17 Indonesia mencetak 2 gol lagi. Evandra Florasta mencetak gol ketiga timnas U17 Indonesia lewat tendangan penalti pada menit ke-87. Kemudian pada menit ke-89, Evandra melesatkan gol keduanya. Selepas pertandingan, Samir Saleh membeberkan alasan timnya kalah yakni terlambat masuk ke tempo permainan. Ia juga menyoroti pemainnya yang membuang peluang sehingga gagal menjadi gol. Hasil ini membuat timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025. Oke teman-teman, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.